Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprisia dengan NIM 2013020018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah metode istinbat. Menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang telah saya pelajari sebelumnya. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu lafaz wadih. Lafaz wadih terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, nas. Secara etimologi, nas berarti az-zuhur atau jelas. Dan menurut istilah Imam Syafi'i, nas adalah teks Al-Quran dan sunnah Rasulullah, baik tegas maupun tidak tegas. Nas dalam pengertian tersebut menurut jumhur ulama antara lain Al-Ghazali adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehjadian pengertian lebih baik jauh maupun dekat, kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafaz itu. Yang kedua, zahir. Zahir secara etimologi berarti al-wudu atau jelas. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, berarti lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat zanni atau dugaan keras. Yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal secara etimologi berarti sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan Abu Islat Al-Shirazi, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, mujmal berarti lafaz yang tidak jelas pengertiannya, sehingga untuk memahaminya memerlukan penjelasan dari luar. Yang keempat, mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna yang secara jelas dan rinci. Yang kelima, muhkam, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk menjadi takwil. Yang terakhir, khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya sebagai makna yang jelas. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang kedua, lafaz dari segi dilalah atau penunjuk atas hukum. Arti didalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Pembahasan tentang dilalah ini sangat penting dalam ilmu logika dan usul fikih. Karena termasuk dalam salah satu sistem berpikir. Dilalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu dilalah lafziyah atau penunjukan berbentuk lafaz. Dilalah lafziyah adalah dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk suara atau kata. Yang kedua, dilalah gairu lafziyah atau dilalah bukan lafaz. Dilalah gairu lafziyah adalah dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz, dan bukan pula dalam bentuk kata. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu dilalah dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Dilalah dalam pandangan ulama Syafi'iyah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dilalah mantuk. Dilalah mantuk adalah mengandung pengertian bahwa bila kita memahami suatu hukum dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka itulah disebut sebagai pemahaman mantuk. Yang kedua, dilalah mafhum. Dilalah mafhum adalah pertunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu am dan kas. Am adalah
dalam pandangan ulama usul fikih, yang dimaksud dengan istilah am adalah kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz sesuai dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain. Am adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang dikandung wadah tanpa kecuali. Am terbagi menjadi 3, yaitu al-am, al-istighraq, yakni yang mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupkan tanpa kecuali sehingga semua disentuh olehnya. Yang kedua, al-am al-muhakmuli, yakni yang tidak mencakup keseluruhan bagian-bagiannya satu demi satu, tetapi secara umum saja. Yang ketiga al-am al-balali, yakni yang mewakili oleh seorang raja saja dari anggota yang dicakup oleh lafaz itu. Yang kedua, kas adalah lafaz yang tidak dapat digunakan mengikut sertakan banyak satuannya. Lafaz kas ditandai oleh banyak tanda. Yang pertama, lafaz yang tidak diiringi oleh sifat tertentu, misal kursi. Yang kedua, lafaz yang diiringi oleh kait atau ikatan seperti wanita muslimah. Yang ketiga, isim yang berbentuk infinite atau tidak tertentu. Yang keempat, isim yang menunjukkan tanggal seperti seekor kucing. Isim yang menunjukkan tunggal atau seperti seekor kucing. Yang kelima, isim yang menunjukkan dua sosok. Yang keenam, isim plural atau jamak seperti kata bangsa. Dan yang terakhir, isim musyarak. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu mutlak dan muqayyad. Secara bahasa kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan, dan kata muqayyad berarti terikat. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ada yang bersifat mutlak dan ada pula yang bersifat muqayyad. Kaidah usul fikih yang berlaku di sini adalah bahwa ayat yang bersifat mutlak harus dipahami secara mutlak. Misalnya terdapat dalam lafaz mutlak yang terdapat dalam lafaz surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan lafaz muqayyad terdapat pada surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi lafaz zihar atau menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya adalah memerdekakan seorang hamba. Jika tidak mampu, wajib berpuasa selama syahrain natasabi ain atau 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu juga berpuasa, maka memberi makan 60 orang miskin. Kata syahrain 2 bulan dalam ayat tersebut adalah lafaz muqayyad atau dibatasi dengan mutasabiin berturut-turut. Dengan demikian 2 bulan puasa yang menjadi kifarat zinar itu wajib dengan berturut-turut tanpa terputus-putus. Lanjut ke poin yang keenam, yaitu lafaz dari segi sighah taklif. Telah dijelaskan bahwa hukum syar'i itu adalah kitab atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntunan atau pilihan dan ketentuan. Di sini lafaz dari segi sighah taklif terbagi ada beberapa macam. Yang pertama, amar. Amar adalah perintah. Yang termasuk di sini perintah yang dikemukakan di sini yaitu untuk melaksanakan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Amar, definisi amar yaitu yang mengucapkan kata amar atau yang menyuruh,
yang dikenai kata amar atau yang disuruh, dan ucapan yang digunakan dalam suruhan itu. Yang kedua yaitu nahi atau larangan. Nahi di sini pembicaraan ulama dalam pembahasan tentang amar yang menyangkut hakikat, sikap dalam pengucapan dan kedudukan memberikannya berlaku pula dalam pembicaraan tentang nahi. Yang termasuk hakikat larangan di sini yaitu memang dalam Al-Quran terdapat beberapa kemungkinan maksud dari larangan. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa amar itu menuntut hakikat, asalnya adalah untuk wujud. Berpendapat bahwa hakikat asal nahi itu adalah haram dan ia baru bisa menjadi bukan haram bila ada dalil lainnya yang menunjukkannya. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, yaitu hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutadayifan atau relatif, termasuk dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Ada beberapa rumusan tentang pengertian istilah hakikah. Hakikah atau hakikat menurut Ibnu Subki, lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Dan menurut Ibnu Qudamah memberikan definisi lafaz yang digunakannya untuk sasarannya semula. Dan yang terakhir menurut Al-Sakisi adalah setiap lafaz yang ia tentukan menurut asalnya untuk melakukan yang dia tentukan. Sedangkan macam-macam majaz adalah adanya tambahan dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya dan adanya kekurangan dalam susunan suatu kata dari sebenarnya, dan mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian menukarkan kedudukan suatu kata-kata. Selanjutnya, menjamin kata lain atau isti'arah, yaitu menamakan sesuatu dengan menggunakan atau menjamin kata lain, seperti memberi nama si A yang pemberani dengan singa. Lanjut ke poin yang ke-8, yaitu takwil. Takwil di sini adalah mengalihkan suatu lafaz dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir, yang juga dikandung oleh lafaz tersebut, atau memalingkan lafaz dari arti zahirnya berdasarkan adanya dalil. Takwil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama takwil Al-Quran dan hadis, dan yang kedua takwil bagi nas yang khusus berlaku dalam hukum tahlifi. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu atas 9, yaitu tarjih. Tarjih berarti menguatkan. Tarjih di sini yaitu pertama, tarjih berlaku dalam sunnah. Yang kedua, tarjih dalam ijma' yang dinukilkan. Dan yang ketiga, tarjih antara dua dalil nakli. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.